Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Apa saja potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Dan dengan wilayah laut yang luas, potensi apa saja yang bisa dikembangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Muhammad Oni Oktarianto, guru IPS di SMP Negeri 2 Saguling. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Baik, pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kamu diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam hutan di Indonesia. Dan yang kedua, kamu mampu menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kamu mampu menjelaskan potensi sumber daya laut di Indonesia. Baik, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam atau disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah biotik atau hayati, yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian ada sumber daya alam abiotik atau non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati, contohnya air, tanah, barang tambang. Sumber daya alam menurut sifatnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adalah sumber daya alam yang tidak habis jika digunakan karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh, dan dapat dibuat kembali. Contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adalah sumber daya alam yang dapat habis jika terus-menerus digunakan. Karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang lama. Contohnya batu bara, minyak bumi, emas, perak, dan lain-lain. Lalu, apa saja potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya hutan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, terutama yang berada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Salah satu hasil hutan adalah kayu. Beberapa jenis kayu hasil hutan Indonesia diantaranya kayu rosamala dan akasia di Jawa Barat, kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, kayu meranti dan kayu keruing yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan rotan yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti membuat meja, lemari, rumah, dan masih banyak lagi. Manfaat dan fungsi hutan diantaranya 1. Tempat menyimpan cadangan air. Air hujan akan diserap ke dalam tanah, sehingga mencegah kekeringan pada musim kemarau. Kedua, mencegah terjadinya erosi. Air hujan tidak jatuh langsung ke tanah dan mengikisnya, tapi tertahan lebih dahulu oleh pepohonan yang ada di hutan. 3. Sebagai paru-paru dunia. Artinya, hutan sebagai penghasil oksigen, sehingga suhu udara di bumi tidak terlalu panas. 4. Sebagai sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian dan sumber penghasilan. 5. Sebagai tempat hidup flora dan fauna. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan dan tumbuhan. Potensi sumber daya alam Indonesia berikutnya adalah sumber daya tambang. Adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Pengambilannya dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan penambangan. Penambangan adalah kegiatan pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan mineral yang ada di dalam perut bumi. Barang tambang ini
tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya yang sangat lama, bisa mencapai ratusan atau bahkan jutaan tahun. Contoh barang tambang antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, tembaga, nikel, emas, perak, belerang, fosfat, mangan, batu gamping, kaolin, marmer, gips, dan batu apung. Berikut ini adalah peta sebaran sumber daya alam. Dengan lautan Indonesia yang begitu luas, apa saja potensi laut yang ada di Indonesia? Potensi sumber daya laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang antar pulaunya dipisahkan oleh laut. Luas wilayah laut Indonesia sangat luas, hampir meliputi 2/3 luas wilayah Indonesia. Luas laut tersebut tentu mengandung potensi yang luar biasa besar, di antaranya berupa ikan, terumbu karang, hutan mangrove atau bakau, minyak bumi, nikel, emas, bauksit, dan banyak lagi. Tidak sedikit laut di Indonesia dijadikan tempat wisata yang menjadi sumber devisa negara seperti Taman Laut Nasional Bunaken. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan berkurang populasinya. Tidak hanya di lautan, budidaya ikan juga dapat dilakukan di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak penduduk yang mengembangkan usaha tambak budidaya ikan bandeng dan udang. Berikut ini adalah peta sebaran ikan di Indonesia. Kemudian ada hutan mangrove atau bakau. Adalah hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Pada saat pasang, hutan mangrove tergenang air laut, dan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Biasanya hutan mangrove berkembang di daerah pesisir pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove tahan terhadap air garam. Hutan mangrove memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selain itu, hutan mangrove berfungsi mencegah intrusi air laut, erosi, dan abrasi pantai. Fungsi ekonomis hutan mangrove adalah hutan mangrove memiliki nilai ekonomis dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti, kayunya bisa dijadikan kayu bakar dan bahan pembuat arang. Selain itu, dapat dijadikan tempat wisata. Berikut ini adalah peta sebaran hutan mangrove Indonesia. Dilihat dari peta tersebut, di Indonesia, hutan mangrove tersebar di pesisir barat Sumatera, bagian pantai utara Jawa, sepanjang pesisir Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Hutan mangrove terluas di Indonesia terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang airnya relatif tenang. Kemudian, potensi sumber daya laut Indonesia yang terakhir adalah terumbu karang. Adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia karena terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius dan pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Manfaat terumbu karang. Fungsi ekologis terumbu karang adalah mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Selain itu, terumbu karang berfungsi sebagai habitat ikan karang dan plankton. Kemudian fungsi ekonomis dari terumbu karang, yaitu
sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like. Untuk mendapatkan update video terbaru, klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.